Nah, Bapak Ibu sekalian, hidup tidak seperti orang nonton di YouTube. Hidup tidak ada tombol pause. Ya. Kita nggak bisa bilang begini, saya mau hentikan hidup sejenak Kenapa? Karena terlalu cepat nih. Saya mau berhenti sebentar ya. Saya mau tekan tombol pause, hidup saya berhenti. Nggak bisa begitu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10. Ini kata firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya ingin tekankan soal ini loh, kami ini melayang lenyap. Hidup itu buru-buru katanya, dan kami itu kami melayang lenyap. Hidup itu buru-buru. Hidup itu nggak pernah nunggu kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia hanya muncul satu kali dan nggak akan pernah terulang lagi. Jadi pertanyaan kita adalah pada hari ini adalah begini, bahwa Bapak, Ibu, dan saya itu diberikan suatu anugerah yang begitu berharga, yaitu hidup ini. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan anugerah ini? Apa yang akan membuat hidup kita jadi seperti nyanyian tadi itu? Kau jadikan hidupku berarti. Halaman demi halaman Alkitab memberikan kepada kita contoh demi contoh tentang bagaimana seharusnya seseorang menjalani hidup ini. Ada hidup yang pantas untuk dijalani, ada hidup yang tidak pantas untuk dijalani. Dan menurut saya yang membedakannya itu adalah satu kata, yaitu dampak, ya, impact. Ya. Hidup yang berarti, hidup yang seharusnya dijalani dan pantas untuk dijalani adalah hidup yang memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan mungkin lebih daripada orang-orang sekitarnya itu, ya. Nah, jadi hidup yang menjadi berkat adalah hidup yang berdampak. Nah, ketika seorang datang kepada Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Yesus, dia itu akan melalui suatu proses. Proses ini kalau mau bikin simple, terdiri dari 3 bagian, 3 tahap. Ya. Tahap pertama adalah ketika seorang itu tertanam, oke? Ya. Jadi tertanam di satu gereja lokal, ya, dan hanya dengan tertanamlah seseorang bisa bertumbuh. Kalau dia tidak tertanam, dia tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi tertanam, kemudian dia bertumbuh, ya, hidup. Nah, lalu kemudian pada satu titik dalam pertumbuhannya itu dia mesti berbuah atau berdampak. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu lihat gambar ini nih, pertanyaan kita yang paling simpel adalah begini, saya ini di bagian yang mana dari proses pertumbuhan ini? Beberapa orang tidak tertanam sama sekali, ya, muter terus, tidak pernah ada satu tempat di mana dia bisa ditanam di situ, ya. Nah, sebagian orang barangkali sudah tertanam dan bertumbuh, tapi selama berpuluh-puluh tahun barangkali belum berbuah juga, ya, atau berdampak. Nah, apa sih artinya berdampak itu? Berdampak itu artinya kehadiran kita itu membawa suatu efek yang positif, jelas, ya. Nah, saya kasih contoh begini supaya jelas. Coba kita periksa ya. Ketika saya hadir dalam hidup suatu kelompok atau dalam sesuatu, katakan dalam suatu rumah tangga, kehadiran saya itu membawa perubahan atau tidak? Kalau iya, perubahannya apa? Contohnya, apakah kalau saya hadir orang menjadi lebih senyum atau lebih sengit? Ketika saya hadir, orang menjadi lebih santai atau menjadi lebih sangar. Ketika saya hadir, orang menjadi lebih rajin berdoa atau lebih rajin berdosa. Ya. Ketika saya hadir, orang menjadi lebih peramah atau jadi lebih pemarah. Ketika saya hadir, orang lebih jadi menghargai sesama atau lebih menghardik sesama. Ketika saya hadir, situasi bertambah tenang atau bertambah tegang, ya. Orang jadi lebih dekat sama Tuhan atau lebih dekat sama setan, ya. Ketika saya hadir, situasi menjadi tambah damai atau menjadi tambah ramai, ya.
Jadi jangan sampai begini loh, kehadiran kita itu membawa suatu dampak yang sifatnya positif. Saya kasih contoh ya, pada tanggal 29 Mei tahun 2018, ada satu orang pria Rusia bernama Andrei naik pesawat Transavia dari Canary Island di Spanyol ke Amsterdam. Dan dia membawa dampak dalam flight tersebut. Ya. Saking kuatnya dampaknya, sehingga itu flight terpaksa mendarat darurat. Gara-gara apa? Andre ini bau badan, oke? Nah, bau badannya saking parahnya ini sehingga dia dibawa ke toilet pesawat. Ditaruh di toilet selama flight supaya penumpang nggak keganggu, tapi ternyata tetap keganggu, ya. Sehingga akhirnya apa boleh buat? Mendarat darurat demi apa? Turunin dia aja satu orang, ya. Itu namanya membawa dampak, tapi negatif. Nah, tapi belakangan kesian ternyata Andre ini kena satu penyakit, ya, yang membuat badannya itu berbau sekali dan akhirnya dia meninggal belakangan, ya. Nah, Tuhan Yesus bicara soal hidup yang berdampak. Dia berkata demikian di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Di Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat ini adalah ini bicara soal dampak. Ternyata dampak itu bisa seperti pelita, lampu, yaitu terlihat. Tapi ada juga dampak yang hanya terasa, tapi nggak terlihat, seperti garam. Ya. Nah, jadi entah terlihat apa tidak terlihat, ya. Yang penting adalah dampaknya. Di makanan kita, di sup kita, garam itu sama sekali nggak terlihat, tapi dampaknya terasa banget. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai begini, jangan sampai hidup kita ini bisa-bisa nggak bawa dampak negatif sih, tapi juga nggak bawa dampak yang positif. Ya, kita ada atau nggak ada, akhirnya flat saja, biasa saja. Ya, istilah lainnya kita jadi nggak relevan. Ya. Nah, kita jadi garam yang tawar atau menjadi terang yang tersembunyi. Ya, kata Tuhan Yesus kalau demikian diinjak dan dibuang orang saja. Ya. Nah, jadi saudara dan saya itu ditentukan oleh Tuhan sendiri untuk menjalani suatu hidup yang berdampak bagi orang lain. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat dari mana munculnya dampak. Dampak itu nomor satu muncul pertama-tama dari hubungan dengan Kristus. Itu adalah syarat yang pertama di awal sekali. Sebab hanya dengan adanya hubungan dengan Kristus, hidup saya bisa berdampak. Tanpa Kristus, hidup kita tidak bisa berdampak. Ya, Tuhan Yesus berkata demikian. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ini standar berbuah di mata Tuhan Yesus. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, orang itu pasti berbuah dan hidupnya berdampak. Dengan kata lain, tanpa Kristus, kita tidak bisa berbuah, tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, kita bukan siapa-siapa di luar Kristus, tanpa Kristus. Hanya di dalam Kristus saja, saya ini bisa berbuah dan berdampak. Saya bisa lakukan sesuatu karena Kristus. Nah, jadi Kristus itu sumber kemampuan kita untuk kita berbuah. Ya, dasarnya adalah hubungan dengan
Tuhan Yesus seperti ranting anggur tersambung dengan pokok anggur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen hidup kita jadi berarti, ya, dan saya rasa ini penting nih soal hidup yang berarti, karena hanya dengan hidup yang berartilah hidup ini jadi nggak capek. Karena hidup ini berarti, hidup ini jadi pantas untuk dijalani. Ya. Nah, Yesus itu jadikan hidup kita berarti. Ya. Tapi kita mesti menjadikan dia sebagai sumber hidup kita dan sumber kekuatan kita. Dengan kata lain, saya mesti mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa saya ini lemah tanpa dia, tidak bisa apa-apa tanpa dia, tidak punya apa-apa tanpa dia. Ya. Saya ini melarat tanpa Yesus, saya ini lemah bahkan mati tanpa Yesus. Saya mesti menyatakan hal tersebut. Nah, bagi beberapa orang ini masalah. Ya. Karena ini akan langsung menembak yang namanya kesombongan kita, keangkuhan kita, kemampuan kita, semuanya ditembak dan mesti dihancurkan. Ya. Jadi tidak banyak orang bisa demikian. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kalau perhatikan bahwa pada zaman gereja mula-mula, zaman Rasul kita dulu, siapakah jemaat, mayoritas jemaat zaman dulu itu siapa? Simple, para budak. Karena mereka orang yang gampang mengatakan saya nggak bisa apa-apa. Ya. Nah, saudara perhatikan, saya kutip kata-kata dari Karl Marx. Ya. Karl Marx itu berkata demikian. Ya. Pendiri gerakan komunisme ini. Ya. Saya kutip, saya tulis agak pendeknya, tapi panjangnya begini. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, the soul of a soulless conditions. It is the opium of the people. Jadi agama itu adalah desahan dari makhluk yang tertekan, hati dari dunia tanpa hati, dan jiwa dari kondisi tak berjiwa. Agama adalah candu bagi rakyat jelata. Jadi menurut Karl Marx ini, agama itu adalah candu, ya, heroin, ya, narkoba yang membawa orang lari dari kenyataan. Jadi dengan kata lain, ini orang lemah, orang tak berdaya nih. Ya. Lalu saya kutip lagi pendiri CNN, Ted Turner. Turner itu pernah bilang begini, terutama dia tembak Kristen. Ya. Kekristenan adalah agama untuk orang-orang yang kalah. Christianity is the religion for losers. Ya. Belakangan sih dia minta maaf ya atas perkataannya itu. Ya. Oke. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu merenungkan kata-kata ini, kekristenan adalah agama untuk orang-orang kalah. Setelah saya merenungkan, akhirnya saya menyadari satu hal Bapak Ibu sekalian. Memang Kristen adalah bagi orang kalah kok, orang lemah. Ya. Dan saya mesti mengatakan begini, bahwa semua orang di dunia ini tak terkecuali adalah orang kalah. Semua kita adalah orang lemah. Cuman pertanyaannya, sadar apa enggak, ngaku apa enggak, itu aja. Semua orang adalah orang lemah. Kapan manusia terbuka akan kelemahannya? Simpel sekali. Ketika dia ada di rumah sakit, dan ketika dia sudah ada ditaruh di rumah duka. Di situ semua kelemahan manusia itu terlihat. Dia tidak berdaya. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, saya akhirnya menyadari, ya memang begitulah. Kristen itu agama untuk orang yang lemah. Karena hanya ketika kita lemah, kita perlu Kristus. Selama kita masih merasa diri kita kuat, kita nggak perlu Kristus. Ya, itu saya dengar orang bilang sama saya. Ya, anak muda, ya, umur baru 20-an. Di satu kota di Australia. Saya tidak perlu Yesus. Oke. Saya bisa cari uang sendiri, saya hidup sendiri. Kenapa saya perlu Yesus? Ya, kalau sudah demikian ya kita hanya bisa berdoa saja. Supaya suatu hari dia akhirnya bisa sadar tanpa perlu kena masalah berat. Saya kan orang merasa tidak perlu Yesus. Waktu umur saya 20 sekian, 23. Ketika diinjili, saya omelin yang Injil itu. Ya. Saya marah-marahin. Sampai suatu hari, dalam keadaan parah sekali, nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah sakit 9 bulan, akhirnya saya dibawa menghadap Yesus. Di situ saya baru mengatakan, Tuhan, aku perlu Tuhan. Dan di situ terjadi perubahan dalam hidup saya. Terhubung kepada Yesus, itu bukan bicara soal ke gereja seminggu sekali.
ikut ibadah online seminggu sekali. Terhubung dengan Yesus, connect dengan Yesus itu adalah bicara soal hubungan secara pribadi dengan Dia, di mana saya bicara dengan Yesus, Yesus bicara kepada saya, Yesus itu menjadi sahabat saya, Dia itu menuntun hidup saya, dan di situ baru hidup kita itu mulai ada dampaknya. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara-saudara ketemu sama teman-teman saya yang dulu itu, teman-teman kuliah saya, kita masih ada grupnya, grup reuni itu. Mereka semua kaget-kaget ketika mengetahui saya menjadi seorang pendeta. Buat mereka, mereka bilang begini, kalau Sukirno jadi pendeta, kayaknya ada harapan deh bagi dunia. Oke, kenapa? Karena ini orang saking dulu nggak ada harapannya sama sekali. Oke, ada harapan bagi dunia. Kalau dia aja bisa bertobat, ada harapan bagi dunia. Nomor dua, dampak itu muncul dari mana? Dari pelayanan, dari kita melayani. Ya, hanya ketika kita melayanilah hidup kita bisa berdampak. Ya. Oke, ini ayatnya di Matius 20 ayat 28. Ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwa kehidupan Tuhan Yesus menjadi sangat berdampak. Besarnya bukan main, sampai ke kosmos, karena dia mau melayani. Nah, tentu kita juga tentu menyadari ya, bahwa yang namanya pelayanan bisa dilakukan di mana-mana lah, dalam gereja, di luar gereja. Mari kita mulai dengan paling simple. Oke, itu apa? Keluarga. Saudara dan saya itu harus jadi berkat bukan di mana-mana, tapi kita mulai dari rumah kita dulu. Kalau seseorang jadi berkat di mana-mana, tapi tidak jadi berkat di rumah, maka dia perlu bertanya sih, apakah dia benar-benar jadi berkat, saudara sekalian. Ya. Rasul Paulus itu bicara kepada Timotius, ya, di 1 Timotius pasal 3. Kalau memilih pengurus gereja, katanya, cari yang rumah tangganya baik, karena mana mungkin orang bisa mengurus gereja dengan baik, kalau rumah tangganya sendiri tidak dikelola dengan baik. Nah, ini perlu dipahami, bukan mencari orang yang rumah tangganya itu 100% perfect. Tidak ada masalah. Enggak sama sekali. Ini bukan mencari orang yang rumah tangganya itu jalannya itu selalu mulus, enggak pernah ada masalah. Enggak sama sekali. Ya, kita perlu sadari bahwa tiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Ya. Saya belajar terapi keluarga. Ya. Belajar lumayan lama. Dari Singapura sampai ke Vancouver. Tahun 2000. Saking saya diberkatinya, saya minta guru saya, Warren Tan, di Singapura untuk tolong datang ke Jakarta ngajar terapi keluarga. Siapa yang saya suruh belajar nomor satu? Istri saya. Istri saya bilang, kamu pergi belajar. Istri saya bilang gini, aku nggak pengen jadi konselor. Enggak, no, bukan. Ikut aja, ini bagus. Oke, jadi demikianlah di rumah saya. Ada 2 orang terapis keluarga. Saya dan istri saya. Saudara bertanya sama saya, berantem nggak? Berantem. Tetap aja berantem. Kalau panas saya ladenin, ya toh. Nah, itu terapis keluarga, pendeta. Ada berantem nggak? Ada berantem, ya. Jadi kita tidak mencari rumah tangga yang 100% sempurna, enggak. Oke. Nah, saya yakin Bapak Ibu tahu Billy Graham. Oke. Ini nama yang terkenal bukan hanya di kekristenan, di luar kekristenan pun Billy Graham itu top. Pelayanan mendunia, bicara kepada ratusan juta manusia, ya. Tiap bulan keliling pelayanan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kehidupan Billy Graham, Bapak Ibu tahu, ya, bahwa 3 dari 5 anaknya itu alami kehancuran rumah tangga, ya, yang sampai berkali-kali. Ya. Tapi anak-anaknya itu sekarang melayani Tuhan dengan baik, sekalipun hidup mereka itu sempat kacau. Itu yang saya maksud, kita tidak cari yang 100% konstan sempurna, enggak. Ada naik turunnya ya, tapi secara umum kita mesti melihat rumah tangganya itu ditangani dengan baik. Orang ini jadi berkat bagi rumah tangganya, ya. Nah, jadi saudara sekalian, mari kita kembali soal pelayanan. Oke, kalau saudara tidak mau melayani, caranya cuma ada 2. Nomor 1, hidup sendirian di tengah hutan sana. Oke, ya. Itu cara pertama, ya. Oke. Yang kedua, saudara minta dilayani terus. Jadi nggak melayani, tapi dilayani terus. Manapun pilihanmu dari 2 ini, hidupmu tidak berdampak. Ya. Hidup sendirian, memang enggak tanpa merepotkan orang lain lah ya.
tapi juga tidak mau direpotkan orang lain. Hidup tanpa dampak. Ya. Nah, hidup ini kalau hanya mau dilayani saja, saudara sekalian, ya, adalah hidup yang tanpa dampak. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau perhatikan, ya, apa kata Tuhan Yesus di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, saya baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Simpel sekali, Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita mesti ada hidup dalam satu kelompok. Tanpa orang lain, kita nggak akan pernah bisa jadi seperti Yesus. Ya. Jadi hidup berdampak ketika saya memutuskan untuk melayani orang lain. Bahkan menjadikan orang lain berhasil. Dari keluarga sendiri, rumah tangga sendiri, kita kemudian mulai bergerak di luar. Ya. 3. Dampak itu muncul dari kesaksian. Ya. Baik kesaksian berupa kata-kata maupun kesaksian berupa kehidupan yang mencerminkan Kristus. Ya. Saya ingat kata-kata dari Fransiskus dari Assisi, pendiri Ordo Biarawan Fransiskan, yang berkata begini kepada murid-muridnya, mari kita ke kota dan beritakan Injil. Kalau perlu, dengan kata-kata, hanya kalau perlu. Ya. Saya ingat teman saya hamba Tuhan, yang suatu hari kedatangan tamu, ya tamunya ini saudaranya dari Pulau Batam, ya datang ke Jakarta, nginep di rumahnya itu 1 minggu, ya dalam 1 minggu saudaranya itu jadi Kristen, ya waktu saya tanya, kenapa kamu jadi Kristen, ya jawabannya simpel sekali, saya lihat itu katanya ini tuan rumah saya lihat hidupnya, saya lihat rumah tangganya. Dan ini dulunya ini orang Buddha ya. Dibilang, saya bilang sama diri saya pengen punya yang punya hamba Tuhan. Nah, ini yang kita bilang berdampak, oke. Tapi kesaksiannya bukan kesaksian kata-kata, tapi hidupnya itu sedemikian luar biasa sehingga dalam 1 minggu saja orang tinggal di rumahnya jadi bertobat. Beberapa orang kalau orang tinggal di rumahnya itu malah akhirnya malah terbalik. Malah jadi kepahitan gara-gara lihat dia, bisa demikian. Nah, jadi melalui kata-kata hidup orang bisa diubahkan. Yang semula lemas jadi kuat kembali. Kenapa? Karena kata-kata. Yang semula pengen belok kanan, jadi belok kiri. Kenapa? Karena kata-kata. Ya. Tapi perbuatan kita dan cara hidup kita juga memberikan dampak ya. Jadi antara pengakuan dan perbuatan itu mesti sama. Kalau beda namanya munafik. Jadi saya menemukan bahwa cara kita menyapa orang itu pengaruh sekali. Saya dulu di kantor, cara kita perlakukan orang lain itu pengaruh sekali. Dulu saya kantoran, ya tiap hari saya di kantor Yayasan Cinta Anak Bangsa. Nah, ada satu orang yang menjadi sumber masalah di kantor itu. Orangnya kasar, orangnya itu cembetut, okay? Pokoknya ini troublemaker di satu kantor. Jadi orang bilang sama saya, Pak, berhentikan orang ini. Tolong diberhentikan. Dia ini sudah bikin kita semua pusing nih. Ini umur 3 bulan nih. Saya bilang, kasih dia kesempatan. Kasih dia kesempatan. Nah, demikianlah akhirnya dikasih kesempatan, orang itu berubah. Lalu kemudian bukan hanya itu. Dia akhirnya semua orang Buddha akhirnya ke gereja. Oke. Jadi saya pengen tahu lah. Saya tanya sama dia. Ton, kenapa bisa ke gereja? Nah, ini jawabannya. Bapak ingat nggak? Anak Bapak datang dulu. Saya bilang, oh iya, si Isaac. Saya bilang, Isaac anak saya datang, iya. Bapak ingat nggak? Bapak ngapain sama anak Bapak? Saya bilang, kalau sama anak sih biasa ya. Anak saya Isaac itu, kata istri saya, dia curiga. Waktu lahir, kakinya ada per. Karena kalau jalan tuh lompat terus. Jadi nggak bisa jalan gitu, gitu. Ya, istri saya mungkin lahir ada per di kakinya. Nah, pak gitu. Jadi ketika melihat saya, papa lari. Nah, saya pasti jongkok, terus buka tangan saya. Iya, sini, ya, siap. Oke. Nah, si Anton itu cerita, itu satu peristiwa yang bikin
dia itu berubah. Saya lihat Bapak gendong anak Bapak hari itu. Soalnya si Anton itu, papanya itu kabur dari rumahnya, tinggalin dia sama mamanya, sama satu cici lagi, hilang begitu aja papanya. Tinggal sama perempuan lain. Jadi dia kepahitan sekali sama yang namanya orang tua. Hari itu dia bilang, saya lihat itu, saya jadi berubah. Dia bilang, oh ya oke, pantas habis itu, saya bilang, sering datang ke kantor saya, ke ruangan saya untuk ngobrol. Nah, jadi hidup yang berdampak tanpa perlu yang namanya kata-kata pun jadi. Ya. Nah, oke, 4. Dampak muncul dari doa. Nah, ini yang sering menurut saya dianggap remeh. Karena doa itu nggak seperti orang makan. Sekarang makan, sekarang kenyang. Kita bisa berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi tidak terlihat perubahan atau efek dari doa kita. Bulan lalu saya menguburkan papa saya. Papa saya meninggal pada umur 96 tahun. 96 kurang 1 minggu. Ya. Nah, saya mendoakan papa saya supaya bertobat dari tahun 1985. Artinya saya mendoakan dia selama hampir 36 tahun. Oke. Nah, ini yang terjadi begini. Sebelum pandemi tahun lalu, saya ini pelayanan di satu daerah di hutan Kalimantan, 4 jam dari Pontianak Bengkayang. Jadi saya pulang, saya mampir ke rumah. Oke. Mampir ke rumah. Saudara mesti ingat, saya mendoakan papa saya itu sudah 34 tahun supaya papa mas saya bertobat. Tidak ada efek sama sekali. 34 tahun. Jangka waktu yang panjangnya bukan main, berdoa supaya papa saya diselamatkan oleh Tuhan, percaya kepada Yesus. Selama ini nggak ngefek sama sekali. Jadi pas saya sudah mau pulang nih, saya kepikiran, ini mending, kayaknya ngomong sekali lagi deh. Jadi saya datang ke papa saya, dia lagi sendirian. Papa saya itu, saya bilang, Pak, aku mau bicara bentar ya Pak. Iya boleh. Papa ada apa nggak yang mau ngomong sama aku? Itu pertanyaan saya. Bapak ada nggak yang mau ngomong sama aku? Dia bilang, nggak ada sih. Oh gitu. Kalau ada ngomong ya. Ya. Oh ya, iya, iya, iya. Mau tanya aja, itu Papa punya anak satu yang jadi pendeta, itu yang mana ya? Oh Tuhan Yesus. Ini orang. Ini. Oh iya, ya, oke, oke. Oh iya, oke. Lupa dia anaknya pendeta yang mana. Oke. Mau ngomong apa? Dia bilang, Papa itu beberapa bulan lalu itu mendadak nangis-nangis sendiri. Oh ya? Nangis? Oh, satu rumah heboh, katanya. Emang kenapa nangis? Apa penyebabnya? Dia tanya begini, manusia hidup di dunia ini, lalu mendadak meninggal gitu aja. Kok serem ya? Gitu aja. Oh, saya sadar, Papa saya takut mati. Nah, demikianlah dimulai penginjilan dengan bicara soal surga. Terakhir sekali setelah kira-kira 10 menit saya bilang, Papa mau percaya nggak sama Yesus? Dia bilang mau. Oke, doa. Kita doa. Dan Papa saya serahkan hidup saya kepada Yesus. Saya tanya, mau baptis nggak? Nanti aja. Nah, saya pikir, saya masih akan ketemu lagi, kan saya bakal balik lagi. Jadi, ya udahlah, lain kali saya balik, saya akan baptis dia. Ternyata itu pertemuan terakhir saya dengan papa saya. Habis itu pandemi, dan dia meninggal. Jadi maksud saya adalah begini loh, doa itu kadang-kadang itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dan kita merasa efeknya nggak ada. Padahal Tuhan itu nunggu sampai momen terakhir saya ketemu dia loh. Bayangkan Tuhan itu, bikin dak-diduk aja tuh. Dia tunggu sampai saya last meeting, baru dia bekerja sedemikian rupa. Ya. Jadi karena itu kita mesti menyadari dampak daripada yang namanya doa. Ya. Saya punya data riset di New York. Okay. Dan terhadap riset terhadap 1.100 dokter diadakan pada bulan Desember tahun 2004. Ya. Nah, kalau perhatikan angkanya itu, 51 ada yang tidak saya tulis di situ ya.
74% dokter percaya mujizat pernah terjadi, 73% percaya bisa terjadi lagi sekarang. 51% dokter mendoakan pasien secara umum, general ya. Oke. Tapi ada 59% dokter mendoakan pasien secara khusus, artinya secara individu-individu. Ya. 67% dokter menganjurkan pasien berdoa. Ya. Nah, itu adalah pernyataan tentang para dokter nih. Ya. Di dunia pelayanan, saya baca tentang John Chapman, penginjil dari Amerika Serikat, yang bersaksi tentang satu orang bernama John Hyde atau Praying Hyde. Chapman ini ke Inggris bikin KKR. Yang hadir dikit, apalagi yang terima Yesus lebih dikit lagi. Nah, tapi dia dapat kabar bahwa John Hyde, Praying Hyde itu berdoa untuk KKR-nya. Ya. Jadi begitu John Hyde mulai berdoa nih, ternyata efek terjadi. Tempat KKR-nya mulai penuh, dan kemudian banyak orang mulai dijamah Tuhan. Jadi akhirnya pendeta Chapman ini, saking terima kasihnya, dia pergi mengunjungi Praying Hyde. Sampai di situ dia bilang, tolonglah doakan saya. Minta didoain. Ya, oke, minta didoain. Nah, dibawa masuk ke satu ruangan. Pintu dikunci. Pendeta Hyde berlutut. Ya. Terpaksa Wilbur Chapman ikut berlutut. Ya. Dan selama 5 menit berikut, tidak ada suara sama sekali. Nggak ada suara. Kata pendeta Chapman. Ya cuma diam aja. Dan semakin diam, saya makin berasa, saya punya jantung tambah detak, ya berasanya detak pok seperti itu. Kemudian dia bilang, tanpa sadar ya, Wilbur Chapman cerita, mendadak air mata saya keluar. Belum ada doa loh. Mendadak aja air mata saya berderai, akhirnya nangis. Nangis itu, dan akhirnya saya tahu Tuhan hadir di ruangan kecil itu. Setelah 5 menit, barulah keluar suara dari Praying Hyde. Cuma bilang gini doanya, oh God, oh God. Terus sudah gitu, sunyi lagi sampai 5 menit lagi. Lalu, oh God. Setelah itu, setelah 10 menit itu, baru kata-kata baru keluar dari sang pendoa. Kata Wilbur Chapman, hari itu saya baru tahu apa yang namanya doa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita manusia terbatas dalam banyak hal. Tapi doa memampukan kita untuk menembus batas. Lewat doa kita masuk ke tempat-tempat dan situasi yang secara fisik nggak bisa kita masuk. Bapak Ibu tadi dari New York mendoakan Indonesia. Ya. Nah, lewat doa kita masuk istana, mendoakan presiden-presiden. Lewat doa kita mempengaruhi jalannya sidang parlemen. Lewat doa kita mengubahkan jalannya arah peperangan. Lewat doa kita mengubahkan arah perjalanan bangsa. Ya. Jadi karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan kita mengecilkan yang namanya doa ya. Jangan lupa mendoakan pendeta saudara juga ya. Oke ya. Kadang-kadang orang lihat kekurangan pendeta itu udah ngomel dulu. Saya selalu bilang gini, sebelum Anda ngomelin dia, tanya diri sendiri, udah doain belum? Anda tidak berhak mengomeli seseorang sebelum Anda mendoakan orang tersebut. Ya. Dan saya yakin sih, kalau saudara sungguh-sungguh mendoakan seseorang, kemungkinan besar saudara nggak akan tega ngomelin dia lagi. Oke. Ya. Saudara sekalian, dampak itu muncul dari doa. Terakhir, dampak muncul dari kuasa roh. Ya. Apapun yang kita kerjakan itu, kalau kita melakukannya dalam kuasa roh, dampak itu akan terlihat jelas sekali. Nah, kalau kita mengamati pelayanan Tuhan Yesus ketika di muka bumi, kita akan menemukan bahwa kuncinya itu adalah kuasa roh. Ya. Kalau kita umpama contoh lihat di Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Allah mengurapi Yesus dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, maka yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Orang-orang tak dikenal itu menjadi berkat besar karena kuasa yang bekerja. Di slide berikut saya munculkan William Seymour. Ya.
William Seymour ketika muncul di LA abad lalu ya, kalau secara fisik ya, William Seymour itu buta sebelah, ya, sebelah nggak bisa lihat. Kemudian mukanya itu ada bopeng-bopengnya karena kena cacar itu. Ya, penampilannya lusuhnya bukan main. Jadi secara fisik itu nggak ada apa-apanya itu. Tapi orang ini kan justru dipakai Tuhan menggoncangkan dunia. Ya, gerakan pencurahan Roh Kudus di Jalan Azusa. Ya. Nah, jadi pertanyaan kita sekarang ini adalah begini, apakah kita sudah meluaskan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Tidak hanya ketika kita di gereja nih, tapi saya bicara tentang ketika kita ada di toko, ketika kita ada di kantor, di tempat kerja, di rumah, adakah kita meluaskan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita? Karena dari situ muncul namanya dampak. Apa yang kita kerjakan akan jadi berdampak besar sekali ketika Roh menyertai kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, mari kita lihat, saudara sekalian. Saya tutup dengan kita bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah menjadi satu hidup yang penuh dengan dampak. Ketika dia lahir, kalender terbelah dua. Sebelum dia lahir namanya sebelum Masehi, sudah dia lahir namanya tahun Masehi. Tapi kita bukan bicara soal kalender nih, tapi lebih daripada itu. Ya, Dr. James Kennedy mengarang bukunya ya tentang dampak Tuhan Yesus, bagaimana kalau tidak ada Yesus apa yang terjadi, dan itu luar biasa apa yang dia bukakan sejarah dunia. Tapi hari ini mari kita bicara dari Roma 5 ayat yang ke-15, saya baca bagian ujungnya ya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi kasih karunia Allah itu kita perhatikan katanya dilimpahkan atas semua orang karena satu orang. Jadi satu orang berdampak untuk seluruh dunia. Jadi dampak terbesar kehadiran Yesus di muka bumi itu bukan sekedar soal banyak hal, tetapi satu ini, yaitu pengampunan dosa. Melalui kematiannya dan kebangkitannya, saudara sekalian, Yesus Kristus itu mengalahkan dosa dan maut, dan jikalau kita serahkan hidup kita kepada Dia, Dia akan hapuskan dosa-dosa kita, Dia berikan kita hidup yang baru, tapi lebih daripada itu. Dia akan berikan satu hidup yang penuh dengan dampak dan jadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Ya, hidup yang bukan lagi sekedar ada di dunia, cuma sekedar ada, tapi hidup yang penuh dengan arti dan penuh dengan tujuan, hidup yang berdampak. Jikalau kita pada hari ini serahkan diri kita untuk Dia pakai dan minta Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Jikalau kita pada hari ini sungguh-sungguh rindu untuk melayani sesama kita, kita sungguh-sungguh rindu Bapak Ibu sekalian untuk kita itu boleh kita itu masuk di dalam doa Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memberikan hidup kita untuk bersaksi. Maka hidup kita jalani. Suatu hari nanti saat kita menghadap Tuhan dengan suatu kepuasan. Bahwa hidup kita ini di dunia ini ada arti dan bahkan jadi berkat. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup ini Tuhan. Kami berterima kasih. Dan Tuhan bukan kebetulan Engkau menaruh kami di berbagai tempat. Sebagian ada di benua Amerika, sebagian di Indonesia. Kami bersyukur buat hidup ini. Kami bersyukur buat tuntunan Tuhan atas kami sekalian. Maka ya Tuhan, di tempat kami ditanam, biar di situ kami bertumbuh ya Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat di BMC New York. Supaya Tuhan di tempat ini, di mana jemaat-Mu tertanam ya Tuhan, pertumbuhan terjadi, dan buah-buah boleh muncul berlimpah-limpah ya Tuhan. Sehingga jemaat BMC New York akan jadi satu jemaat yang membawa dampak ya Tuhan. Sekalipun secara ukuran saya manusia, Tuhan terlihat kecil, tapi Tuhan dampak itu boleh terjadi. Karena kuasa itu turun ke atas kami sekalian jemaat di Bethany New York. Hamba berdoa pada saat ini Tuhan. Kuasa itu bekerja mengalir lewat setiap kata-kata kami, mengalir lewat setiap tindakan kami. Tuhan, hamba berdoa pada saat ini supaya Engkau boleh mengubahkan hidup banyak orang dengan memakai jemaat ini. Roh Kudus boleh mengalir dengan leluasa atas jemaat ini Tuhan, BMC New York ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, boleh terjadi Tuhan, kerajaan-Mu diluaskan, nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan disenangkan melalui jemaat ini. Terima kasih Tuhan buat kuasa dampak yang dinyatakan atas hidup kami sekalian. Kami terima ini semua kuasa ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin.